Aku berharap bisa memujamu. Kunjungan pertama ke rumah mertua benar-benar menjadi hal yang excited namun juga menegangkan bagi Almeira. Ia tidak pernah dikenalkan langsung oleh Hafif sebelum dinikahinya lelaki itu. Meskipun ia sudah mengenal sosok Umi dari sang suami, namun papa dari Hafif juga ketiga adiknya. Almeira baru merasakan kedekatan cukup intens setelah kakinya benar-benar ada di sana tadi sore. Almeira sama sekali tidak menemukan adanya penolakan. Justru sambutan hangat dari keluarga besar Hafif membuatnya merasa sangat dihargai sebagai orang baru yang ada di rumah itu. Rumah berukuran luas namun terkesan tetap simpel, tidak menunjukkan satu kemewahan sedikit pun. Hafif dan Almeira pamit setelah cukup lama berbincang-bincang di sana. Walaupun Umi Hafif tetap meminta anak dan menantu agar menginap saja. Namun Almeira tidak bisa karena meninggalkan pakaian kerja di rumah orang tuanya. Saat ini Almeira sudah berada di atas ranjang kamar miliknya. Sedangkan Hafif baru saja masuk ke dalam kamar setelah membersihkan diri. Hal biasa bagi Almeira melihat pemandangan seperti ini. Sejak dinikahi oleh Hafif beberapa minggu lalu, ia menemukan lelaki itu sering membersihkan diri di waktu malam. Tidak hanya sekali, namun berulang-ulang kali. Setiap Almeira mengingatkan, Hafif selalu punya jawaban gerahnya menghabiskan waktu di luar. Sebagai penanggung jawab wedding organizer. Berangkat pagi, pulang larut sekali. Sehingga tubuhnya terasa lengket oleh keringat. Disebabkan aktivitasnya begitu padat. Almeira menepuk ranjang sebelah yang kosong. Yang biasa dipakai oleh Hafif untuk tidur sembari menunggu sang suami. Sedang berjalan ke atas ranjang. Almeira menyibakkan rambut hingga jeruk lehernya terekspos bebas. Itu cukup mengganggu indera penglihatan Hafif. Namun ia pura-pura tidak menyadari apa yang baru saja Almeira lakukan. Ia tahu perempuan itu tidak berniat menggodai dirinya. Almeira hanya membenarkan tatanan rambut yang mengganggu. Obrolan kita di jalan tadi belum selesai. Aku masih boleh tanya. Almeira buka suara ketika ranjang di sebelah terasa bergerak. Yang menandakan bahwa Hafif sudah bersamanya. Tentang Aisyah, jawab Hafif. Ya, tentang Aisyah. Mas gak pernah ketemu, tadi pertemuan pertama kalian. Terus kenapa Aisyah bisa tahu alamat galeri? Berarti sebelumnya dia sudah pernah berkunjung dong. Atar yang selalu menceritakan Mas kepada Aisyah. Tujuannya juga tidak tahu untuk apa. Yang Aisyah sampaikan begitu. Mas sampaikan juga padamu seperti itu. Mas tidak punya hubungan khusus atau semacamnya dengan Aisyah. Please percaya ya. Aku percaya, yang gak habis pikir ngapain dia ke galeri. Karena dia pikir Mas bukan suami dari kamu, Al. Misalnya dia tahu dari awal, Atar juga menyampaikan perihal pernikahan kita. Pastilah Aisyah tidak berani menginjakkan kaki ke galeri. Mereka benar-benar menikah, Mas. Iya. Kepala Hafif mengangguk. Atar sendiri yang menyampaikan sendiri ke Mas kalau dia sudah menikah. Aisyah juga menjaga status pernikahannya agar menjadi istri Atar. Maka dari itu ia memberikan tantangan kepada Atar untuk tidak menikahi kamu. Almeira menghela nafas panjang. Kalau memang gak mau menikahi aku, bisa ngomong dari awal. Jangan sudah acara di depan mata baru menyampaikan perihal ketidaksiapan menjadi suami. Aneh banget teman kamu. Hafif terkekeh, mencandai sang istri yang masih kesal bukan main. Gak apa-apa Al, kalau Atar gak melepaskan kamu, gak mungkin Mas bisa menikahimu dan bisa tidur satu ranjang seperti ini. Bibir Almeira mengerucut beberapa senti. Ini bukan pembicaraan pertanggungjawaban Mas Hafif, tapi perkara Aisyah dan Atar. Aku memang beruntung. Ada Mas yang mau pasang badan. Tapi kalau nggak ada, gimana dengan aku dan keluarga? Benar-benar aib banget. Aku yakin nggak akan keluar dari rumah selama 1 tahun. Udah, sekarang kita istirahat ya. Malam ini aku boleh peluk kamu kan? Ujar Almeira kepada sang suami. Hafif terdiam beberapa detik, sembari berpikir. Loh, tadi kamu yang ngomong sendiri di jalan, aku boleh peluk kamu loh. Gak ada perubahan kesepakatan sepihak, aku tetap peluk kamu.
Hafif terkekeh, mengambil jemari Almeira dan ditautkan pada pinggangnya. Iya boleh, ayo istirahat, ini sudah dipeluk. Nah berarti bantal guling ini bisa aku singkirkan. Aku nggak bisa tidur dipatasi bantal guling seperti ini. Hafif menganggukkan kepala, mengambil bantal guling yang biasa dipakai untuk membatasi posisi mereka di atas ranjang. Walaupun sebenarnya lelaki itu sudah panik bukan main, mendapati tubuh sang istri dalam dekapan. Ini seperti benar-benar membuat adrenalinnya terpacu hebat, sampai ia meninggalkan kecupan di kening Almeira, dan perempuan itu tidak menolak. Al, yuk kita sahkan pernikahan secara negara dalam waktu dekat. Boleh, aku ikut Mas Hafif aja. Kapan mau bawa aku ke pernikahan negara? Kalau lebih dulu daripada Alea nggak apa-apa kan? Tapi kesepakatan lalu mau bareng Alea, Mas. Calon suami Alea juga tidak keberatan kita ikut akad nikah. Almeira menaikkan tubuhnya sedikit, meninggalkan kecupan pada dagu Hafif. Sampai lelaki itu berdeham, guna mengalihkan rasa kikuk yang semakin menyerang. Seakan-akan tidak bisa terkendali begitu saja. Kenapa sih Mas, kamu itu selalu kelabakan kalau aku deket kayak gini? Ada yang salah ya? Enggak Al, saut Hafif cepat. It's okay kalau kamu mau cium Mas, gak ada yang salah kok. Time-nya aja yang gak gampang untuk Mas terbiasa dan membiasakan diri. Bukan berarti menolak loh. Sebenarnya Mas lebih menunggu di masa kita sudah saja di pasangan, yang bisa pegang buku Garuda. Mas takut ada hal yang gak baik sebelum pernikahan resmi. Makanya Mas jaga betul untuk tidak sampai terlalu lancang kepada kamu. Astagfirullah Mas, aku ini udah jadi istri walaupun hanya dalam status pernikahan secara agama. Kewajiban dan hak kita berdua tetap sama. Gak ada yang berubah. Iya Mas ngerti banget Almeira. Ini opsi Mas sendiri untuk jaga kamu sampai pernikahan kita secara negara. Kalau memang Mas mau menikah dalam waktu cepat, ya udah, besok kita urus dokumen-dokumen dari kantor urusan agama. Biar cepat selesai dan sah jadi pasangan suami istri. Setelah itu kita benar-benar honeymoon. Memangnya Al udah mau punya keturunan? Perempuan itu langsung tergelak mendengar pertanyaan Hafif yang sangat polos. Langsung dikaitkan dengan keturunan ya Mas. Kalau ditanya sudah mau punya keturunan atau belum, pastilah I want to be mom, dan kamu ayahnya anak-anak. Gimana? Mas setuju nggak? Kalau nggak setuju, Mas nggak mungkin mempertanyakan itu cantik. Ceritanya ada yang udah berani gombalin istrinya nih. Ia mencandai lelaki yang berada di pelukan. Al, mau nggak kalau Mas bawa pindah ke galeri? Mas kan belum punya hunian sendiri. Sementara waktu di sana nggak apa-apa. Gak apa-apa banget, aku ikut Mas aja. Selagi kamu yang bawa aku untuk jadi istri yang baik, aku gak akan menolak. Beneran ya, galeri itu sempit Al, merangkup ruang kerja Mas juga. Hafif masih cukup ragu. Kan bakal lebih mengasihkan kalau aku tinggal di sana. Bisa lihat suamiku sedang kerja. Pasti seksi banget. Kamu ini ada-ada aja. Sampai Almeira merasakan pandangan Hafif mendekat kepada dirinya. Deru nafas mereka yang terasa menyentuh kulit satu sama lain, menjadi adegan yang benar-benar kikuk. Juga membuat Almeira berpikir keras. Dia harus seperti apa ya? Sampai Almeira merasakan wajah Hafif semakin mendekat kepada dirinya, untuk meninggalkan kecupan pada bibir. Mendadak Almeira bersin, sehingga ia mengalihkan tatapannya dari Hafif menuju dada bidang sang suami. Wah, aku kedinginan deh ini Mas, suhu AC-nya terlalu tinggi. Almeira berusaha menutupi sikap salah tingkah, yang posisinya justru jadi menggemaskan. Hafif menguntai tawa santai, mengacak-ngacak rambut Almeira dan langsung mengerti bahwa sebenarnya istrinya juga belum siap. Ya udah kita tidur ya. Tanpa jawaban, Almeira melingkarkan tangannya pada pinggang sang suami, lalu masuk ke alam mimpi masing-masing. Harum tubuh lelaki itu benar-benar membuat mabuk kepayang. Entah mengapa pertama kalinya Almeira merasakan tubuh lelaki ini menjadi satu candu yang nantinya akan membuat kisah-kisah hidup semakin manis dan romantis. Ya, Almeira percaya akan itu.
Dokter Almeida. Setelah memastikan Almeida benar-benar terlelap, Hafif memindahkan tangan sang istri yang melingkar erat di pinggang. Lelaki itu perlahan-lahan menjauh dari ranjang, mengambil handphone milik Almeida dan juga miliknya. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya Almeida inginkan dari pertemuannya hari ini bersama Atar. Mulanya ia tidak percaya mendengar apa yang Aisyah katakan, bahwa Aisyah dan Atar baru saja bertengkar hebat perkara Almeida yang katanya Atar menemui perempuan itu. Sedangkan Almeida sendiri tidak menyampaikan sepatah kata pun mengenai pertemuan mereka. Entah jika memang Almeida ingin pertemuannya dengan Atar tidak diketahui atau gimana. Namun bagi Hafif ini membuat ketenangannya terusik. Ia pun segera menyadap handphone milik Almeida, sehingga jika istrinya kembali menemui Atar, ia akan tahu keberadaan sang istri, meskipun yang ia lakukan saat ini seperti seorang suami yang terlalu agresif. Hafif segera melangkah ke dalam kamar mandi, agar apa yang ia lakukan tidak mengganggu perempuan yang sudah terlelap di atas ranjang. Setelah membuka handphone perempuan itu, tidak ada nomor Atar yang tersimpan di handphone milik Almeida. Juga tidak ada panggilan keluar, serta pesan terakhir dari Atar. Apakah Atar menemui Almeida secara langsung di rumah sakit, tanpa harus mengkonfirmasi melalui media sosial? Hafif mencoba mencari tahu di mana sang istri menyimpan nomor Atar, namun memang tidak ada. Perkataan Aisyah sangat meyakinkan. Hafif sampai bingung sendiri. Kalau memang Almeida baru saja menemui mantan tunangannya, tentu handphone yang ia pegang saat ini sudah diberi keamanan tersendiri, sehingga ia tidak bisa membuka dengan mudah. Namun yang ada, bahkan Almeida masih memasang password yang sama. Juga Hafif bisa melihat bahwa nama dirinya adalah nama paling atas sebagai seseorang yang sering mengiriminya pesan dan juga kabar. Hafif ingat, sebelum Aisyah datang ke galeri, ia sempat menghubungi perempuan itu. Ia mengatakan sedang ada di kantin rumah sakit. Lalu kapan Almeida menemui Atar di luar? Bertanda bahwa Atar yang menemui Almeida di rumah sakit. Hanya saja keterangan dari Aisyah tadi siang jauh berbeda dengan keadaan yang Hafif taksirkan sampai detik ini. Merasa tidak ada yang perlu dicari lagi dari handphone Almeida, langkah Hafif segera keluar dari kamar mandi. Pandangannya langsung mendapati Almeida masih terlelap, tanpa merasa terganggu sedikit pun. Lelaki itu menghela nafas panjang, meletakkan dua benda pipih ke atas meja. Ia duduk di sebelah tubuh perempuan itu, sembari menatap lama, guna mencari kebenaran apakah benar hari ini Almeida menemui Atar diam-diam di belakang. Hampir 15 menit terpaku di tepi ranjang. Mata Almeida terbuka sedikit demi sedikit, mendapati sosok sang suami yang tidak terbaring di sebelah. "Kenapa, Mas?" Suara serak itu membuat renungan Hafif tersadar. Ia menggelengkan kepala. "Tidak ada apa-apa, Al. Dari kamar mandi aja," sautnya sembari membaringkan tubuh kembali. Almeida menarik selimut hingga menutupi bagian leher, namun matanya masih tertuju kepada Hafif. Walaupun tatapannya sedikit redup sebab menahan kantuk yang mulai menyerang. "Al, tadi siang kamu menemui Atar?" Pertanyaan itu meluncur tanpa berpikir terlebih dahulu, sampai Hafif sendiri kaget mendengarnya. Ia takut jika kesadaran Almeida benar-benar penuh dan membuat perempuan itu merasa berburuk sangka. "Menemui Atar?" tanya Almeida pelan. "Ngapain ketemu dia?" "Mas hanya tanya, Al, barangkali kamu tadi ada ketemu Atar." Almeida memejamkan mata tanpa menyahut pertanyaan Hafif. "Lebih baik Mas tidur deh, aku ngantuk berat," ujarnya dengan mata yang terpejam sempurna. Ini mau tidur. Hafif memalingkan diri secara sempurna, namun benaknya masih dipenuhi dengan beragam pertanyaan. Ia harus percaya dengan siapa? Sedangkan Aisyah mengatakan itu semua tanpa raut kebohongan. Aisyah juga memastikan Atar menemui Almeida secara diam-diam di belakang. Tidak mungkin Hafif bertanya langsung kepada lelaki itu. Hubungan mereka masih sangat berantakan, dingin, dan tidak bisa dijelaskan seperti apa sebenarnya. Mungkin Atar pun sudah menutup akses kepada Hafif untuk berkomunikasi dengan baik, selayaknya hubungan teman seperti beberapa waktu lalu. Perkataan Aisyah kembali terngiang di telinga lelaki itu.
Aku nggak tahu kalau Almeira adalah istri Mas Hafif. Kenapa aku datang ke sini? Untuk menanyakan apakah Almeira benar-benar dinikahi Atar atau tidak. Karena aku tahu hari ini Mas Atar menemui Almeira secara diam-diam tanpa seizinku. Aku sudah lama menyadap handphone Mas Atar dan mengetahui apa yang dia lakukan. Siapa saja yang sering ia hubungi. Ini Almeira kan? Sosok yang membelakangi arah kamera itu tidak tersorot jelas. Bahkan sulit diprediksi oleh Hafif. Apakah itu benar Almeira atau bukan? Apalagi perempuan yang berhasil diabadikan oleh Aisyah tidak mengenakan baju dinas yang Hafif ketahui betul seperti apa. Benar-benar tidak terlihat wajahnya. Namun Aisyah meyakinkan sekali lagi bahwa perempuan itu bernama Almeira yang ada di pesan Atar. Pesan itu Atar kirim kepada salah satu temannya, mengabari bahwa katanya ia akan menemui Almeira di salah satu restoran. Hafif juga mendengar langsung Aisyah yang membuntuti Atar sampai lokasi dan mendapati sosok perempuan itu dari kejauhan. Tapi nggak mungkin, Almeira seberani itu di belakangku. Ujar Hafif penuh rasa penasaran dalam dada. Tidak mungkinlah istriku menemui Atar. Mungkin itu Almeira yang berbeda. Walaupun belum ada kepuasan yang mengisi penuh dalam diri Hafif, rasa kantuk sudah menyerang. Bukan hanya Almeira saja yang kelelahan. Ia juga bisa dikatakan sangat lelah. Tak lama berselang, Hafif pun terlelap di kamar milik Almeira. Sampai pelukan perempuan itu terasa begitu erat pada pinggang. Suasana malam pun sudah penuh dengan bunyi binatang-binatang malam.